Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Magdalena Putri Sumawang, NPM 921011402111008 dari Prodi Biologi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas mata kuliah struktur tumbuhan mengenai deskripsi struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan. Tumbuhan atau organisme yang termasuk ke dalam kingdom plantae memiliki peran yang penting dalam rantai makanan. Struktur tumbuhan diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu berfotosintesis dan dapat memproduksi bahan makanannya sendiri. Mereka juga merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan maupun pakaian. Secara umum, tumbuhan terdiri dari bagian-bagian, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Hari ini kita akan membahas keempat bagian tersebut. Yang pertama, akar. Salah satu struktur tumbuhan yang paling penting adalah akar. Biasanya, akar berada di bagian bawah tanaman. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut sebagai akar lateral. Sementara itu, akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang, seperti berserat. Selain menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak, akar berperan untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Di beberapa jenis tumbuhan, akar merupakan tempat penyimpanan zat makanan hasil fotosintesis. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian utama dari struktur tumbuhan. Batang berfungsi untuk menopang bagian tanaman lainnya, seperti daun, buah, bunga, dan pucuk. Umumnya, batang pada tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Batang pun dapat dibagi lagi. Bagian tempat cabang dan daun tumbuh disebut sebagai buku atau node. Bagian antara dua buku disebut sebagai ruas atau internode. Sementara itu, bagian ujung batang atau tempat batang melakukan pembelahan disebut sebagai tunas apikal atau pucuk. Tunas juga terdapat pada titik pertumbuhan daun dan disebut sebagai tunas lateral. Fungsi dari batang yang pertama adalah membantu membawa air dan mineral dari akar ke bagian-bagian lain dari tanaman. Selain itu, batang juga berfungsi untuk membawa makanan yang diproduksi dari daun ke akar. Yang ketiga, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Pertumbuhan daun akan berhenti saat mencapai ukuran maksimalnya. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Tumbuhan tingkat tinggi dan rendah. Tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Ciri-ciri kingdom plantae adalah memiliki zat hijau daun atau klorofil, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof, kecuali tanaman parasit, tidak dapat bergerak aktif, memiliki dinding sel, dan memiliki vakuola sel yang besar. 1. Tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan biji. Tumbuhan tingkat tinggi dikatakan sebagai tumbuhan biji sebab jenis tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai akar, daun sejati, dan juga memiliki batang, disertai dengan organ tambahan yang meliputi buah dan juga daun. Tumbuhan biji juga sering dikenal dengan tumbuhan berbunga. Bunga yang terdapat pada tumbuhan
merupakan alat reproduksi atau juga sering disebut dengan alat perkawinan bagi tumbuhan. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka atau yang sering disebut dengan gimnospermae, dan juga ada pula tumbuhan biji tertutup atau yang sering disebut dengan istilah angiospermae. Contoh tumbuhan tingkat tinggi diantaranya adalah tumbuhan paku, pakuan, dan juga tumbuhan bunga-bungaan. Yang kedua, tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah yaitu salah satu jenis tumbuhan yang tidak pernah menghasilkan bunga. Ciri-ciri dari tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat rendah bertalu sehingga disebut tumbuhan talopita. Organ masih sangat sederhana, belum mempunyai jaringan pengangkutan, contoh biropita dan algae. Yang kedua, tumbuhan tingkat tinggi berkormus sehingga disebut kormopita. Organ sudah dapat dibedakan dengan nyata atau jelas antara akar, daun, dan batang. Mempunyai jaringan pengangkutan atau fasikuler, contoh angiospermae, atau dikotil dan monokotil, dan gimnospermae. Perbedaan dari tumbuhan tingkat tinggi dan rendah. Tumbuhan tingkat rendah yaitu tidak mempunyai jaringan pembuluh sehingga materi disalurkan dengan cara difusi antar sel, contohnya biropita atau lumut. Yang kedua, tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi telah mempunyai jaringan pembuluh, contohnya pteridopita atau paku, dan spermatopita atau tumbuhan bunga. Sekian presentasi dari saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.